warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura masih bersama saya Sari Purati dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, jauh sekali. Entah jauh dari mana, kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Yang pasti sosok yang bersama saya di Studio Klik Madura ini merupakan sahabat, teman, partner, relationship yang relationship online barangkali ya, yang kemudian kita bisa bertatap muka. Selamat pagi, Bapak Emas kali, Muhammad Hamka. Saya panggilnya siapa ini? Mas Hamka aja, karena orang Jawa. Assalamualaikum Mas Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi Tretan perlu diketahui bahwa pertemuan saya dengan Hamka sebelum kita sampai di Studio Klik Madura adalah beliau merupakan salah satu alumni terbaik Al-Amin Perenduan, salah satu alumni hebat Al-Amin Perenduan yang sudah berhasil membawa nama Al-Amin berkibar hingga di internasional. Sebelumnya, sebelum kita mau ngobrol apa nih? Kita mau ngobrol untuk Tretan, banyak sekali barangkali pelajar ataupun yang masih belajar ya, pelajar lah, ataupun banyak orang tua, wali murid yang masih bingung gimana sih caranya supaya anak saya bisa sekolah di universitas keren di luar negeri. Nah, ini pakarnya. Karena beliau merupakan salah satu pelajar yang berhasil mendapatkan beasiswa di sekitar 5 universitas di luar negeri yang tentunya keren-keren. Kita ngobrol langsung ya. Mas Hamka, gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah berkesempatan main di Terima Studio kasih Klik banyak loh ini atas kesempatannya. Ini merupakan alumni Al-Amin terbaik ya. Wah, setiap generasi punya alumni terbaiknya. Iya. Dan alhamdulillah saya waktu itu alumni terbaik tahun 2013. 2013 ya. Angkatan apa namanya? Dextarezer. Ini biasa nih buat tretan-tretan kan banyak orang Madura nih. Wajib share berarti. Jadi harus ditonton ya. Mas Hamka, ini kalau saya melihat aktivitas Mas Hamka sendiri, baik itu di dunia sosial ya, sangat aktif sekali dan termasuk salah satu pelajar yang kuliah di universitas yang keren-keren. Boleh disampaikan bagaimana proses untuk sampai dulu kuliah di Malaysia, International Islamic University of Malaysia. Iya, itu boleh diceritakan. Ya, jadi alhamdulillah saya lulus dari Al-Amin itu 2013, Mas Hari. Dan kemudian 2015 saya mendapatkan kesempatan terpilih dari sekian banyak pendaftar, hanya diambil 13 orang seluruh Indonesia. Di Universitas Malaysia itu? Iya, internasional. 13 orang dari banyak banget yang daftar ke situ. Dan itu bersyukur banget saya bisa dapat kesempatan itu karena beasiswa yang saya dapat di Malaysia itu langsung dari Inggris. Jadi pemberi beasiswanya itu dari Inggris justru untuk kita belajar di Malaysia. Yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan kan wali murid ataupun pelajar itu bingung. Ingin kuliah ke luar negeri, bagaimana sih prosedurnya? Bagaimana mencari linknya, jejaringnya itu seperti apa? Yang lucunya saya kuliah ke Malaysia itu tuh nggak dapat linknya dari mana? Dari share-sharean WA. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan tuh share-sharean WA tuh. Jangan kita skip ya. Jangan di skip tuh. Ini hoax gitu. Apalagi share-sharean WA-nya misalnya dari informasi terpercaya. Itu teman. Karena saya memang pengen banget kuliah ke luar negeri dan saya ceritakan itu ke teman-teman saya. Dan tapi kan saya tidak punya kemampuan finansial untuk bisa kuliah ke luar negeri waktu itu. Artinya kemampuan finansial bukan yang syarat utama ya? Bukan, justru. Karena saya nggak punya kemampuan finansial itulah kemudian saya cari beasiswa dan di luar negeri. Maka kemudian teman saya share, ada beasiswa nih ke Malaysia. Saya telusuri dan ternyata benar. Gitu kan, saya daftar dokumen. Jadi yang pertama memang sebelum semuanya kita daftar kemanapun itu dokumen harus siap dulu, Mbak. Tapi sebelum dokumen rasanya kemanapun kita harus punya mimpi dulu. Nah itu. Mimpinya Hamka dulu memang seperti dari itu. SD saya dibangun ingin kuliah ke luar negeri. Jadi saya sering dipertemukan bapak saya alumni Islamabad Pakistan, alumni Madinah, alumni India, dipertemukan dengan guru-gurunya bapak saya gitu. Sehingga saya harus keluar. Termindset ya? Iya, jadi saya harus keluar negeri. The problem is I don't have money gitu kan. Tapi kapasitas diri sudah dipersiapkan artinya. Nah, itulah kenapa saya ke Al-Amin untuk mempersiapkan kapasitas ini, Mbak. Saya masuk Al-Amin, saya nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Saya masuk kelas persiapan bahasa. Padahal karena mengetahui kekurangan itu kemudian memilih Al-Amin. Kemudian memilih Al-Amin. Padahal alhamdulillah saya masuk Al-Amin itu sudah bawa hafalan 30 juz.
Lulus SMP itu saya sudah 30 juz. Masuk udah Al-Amin. ya? Iya, jadi masuk Al-Amin saya masuk kelas bahasa coba. Ini padahal kelas bahasa itu kan untuk yang nggak pernah ngafal, ya. Tapi saya sadar bahwa saya nggak bisa bahasa Arab. Dan saya lulus SMP saya sadar nggak bisa bahasa Inggris, maka kemudian saya ke Pare dulu 2 bulan. Jadi teman-teman, yang pertama tuh mimpi kita apa dan apa yang harus kita persiapkan untuk mimpi itu. Iya, gitu. Artinya nggak cuma mimpi 0 Kosong, ya, iya. tapi juga harus mempersiapkan kapasitas Benar, diri. benar. Kemudian kalau kita tadi bicara dokumen, Iya. Mas Hamka, apa dokumen yang perlu Basic dipersiapkan? dokumennya tentu aja kalau keluar negeri paspor. Lulus langsung buat paspor. Iya kan? Saya tuh lulus langsung buat paspor. Nggak taunya berapa bulan setelah buat paspor ada orang ngasih uang buat ke Singapura, Mbak. Buat nemenin orang jalan-jalan. Itu kan kita punya paspor. Ya, jadi akhirnya kepake juga padahal belum kuliah. Sebelum keterima keterima di mana-mana. Dan orang yang saya temani itu akhirnya ketahan di Malaysia. Jadi pesawat kita berbeda, ketahan. Akhirnya saya ke Malaysia. Itu padahal saya nggak tahu qadarullah banget. Ya. Dan 2 tahun setelah itu saya kuliah di Malaysia. Masya Allah, jadi kayak itu. Mas, kalau kita bicara dokumen ya, tentu nggak cuma dokumen paspor. Kira-kira apa sih yang Mas Hamka hadapi ketika mengetahui bahwa diterima di universitas di Malaysia itu? Apa persiapan-persiapan apa yang Mas Hamka hadapi waktu itu? Jadi bisa nge-share ke pelajar-pelajar. Jadi pertama paspor pasti ya, karena kalau keluar negeri harus punya paspor. Dokumen. Yang kedua tentu saja ijazah. Ijazah itu kan bukan hanya selembar ijazah yang tanpa nilai. Maka untuk teman-teman yang masih SMP, yang masih kelas 1 SMA, perbaiki nilai ijazahnya. Dari SMP? Dari SMP. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba jadi orang pinter. Butuh proses kan. Makanya saya bilang dari SMP diperbaikin, karena ada ijazah yang syarat minimalnya misalnya sekarang kan saya di Madinah misalnya itu nilai minimal 80. Jadi begitu ngeliat ijazah di bawah 80. Terus yang ketiga, ini yang penting untuk kuliah di luar negeri, ada recommendation letter. Surat rekomendasi. Itu kan kita butuh jaringan, kita butuh silaturahmi. Dari kampus, dari sekolah? Dari sekolah bisa, dari lembaga terpercaya, MUI misalnya, atau misalnya. Dan itu butuh jejaring. Butuh jejaring, butuh silaturahmi, gitu. Artinya memang membangun itu nggak instan. Dari SMP, SMA, Mas dari SMA saya sudah mulai membangun jaringan itu. Saya pernah keliling Jawa, Mbak, untuk membangun jaringan itu pas liburan. Artinya aktif di organisasi? 10 hari, ya. Dulu ketua Ritma, ketua organisasi Mahatafidz Al-Quran, Al-Amin Prenduan. Dari jejaring itu kemudian mendapat rekomendasi. Iya. Selain itu apa? Nilai, rekomendasi. Habis itu rekomendasi itu dari 2 lembaga, 2 perorangan, atau kalau bisa lebih baik. Dulu saya rekomendasinya kabulkan. Yang ketiga itu adalah sertifikat prestasi. Jadi kita harus aktif tuh. Harus pintar. Enggak. Saya tuh sebenarnya jarang menang, Mbak, ikut lomba. Tapi kan setiap kali ikut lomba, simpan gitu ya. Itu yang kemudian di-apply gitu ya? Iya, dia-apply, dimasukin gitu. Jadi saya jarang menang ikut lomba itu. Beberapa kali lomba itu jarang menang, tapi kan ada certificate of appreciation. Itu aja yang dibutuhin. Itu aja. Dan itu memang dipersiapkan betul ya. Dipersiapkan betul. Jadi kita tahu apa yang dipersiapkan dan kita berjalan menuju itu. Gitu. Nah, ketika saya semester 5 di Malaysia, saya keterima di Madinah, alhamdulillah. Konon katanya nggak cuma di Malaysia. Iya, jadi saya lulus itu. Jadi semua pintu kemungkinan beasiswa saya ketuk. Ya, jadi saya nggak cuma menaruh harapan di Malaysia ini ya, yang dari sharean temennya itu. Bahkan kampus pertama saya daftar bukan Malaysia, Mbak. Apa? Kampus pertama Universitas Islam Madinah. Itu cita-cita dari SD, doa orang tua dan lain sebagainya. Dan ini difasilitasi sama pesantren. Pesantren memfasilitasi rekomendasi dan lain sebagainya, tapi kemudian kita tes ke sana, kita mukobalah di sana, dan teman-teman juga banyak yang daftar waktu itu. Cuman ya takdir Allah lagi-lagi gitu. Alhamdulillah dari angkatan hanya saya yang terpilih untuk kemudian melanjutkan pendidikan ke sana. Jadi saya ketuk semua pintu, kata Raditya Dika itu kan, ketuk semua pintu karena kita tidak tahu pintu mana yang akan terbuka. That's true. Kemudian berapa waktu itu, berapa universitas yang dimasuki? Saya daftar 5 universitas di Brunei Darussalam, Universitas Syarif apa gitu ya di Brunei. Kemudian Madinah, kemudian Malaysia, kemudian Mesir, kemudian Qatar. Yang mendapatkan panggilan? Saya ketolak cuma di Qatar, Mbak. Di Brunei saya keterima, di Malaysia saya keterima, di Madinah keterima, di Mesir saya keterima. Atas izin Allah ini terima kasih juga nih sekaligus untuk guru-guru saya di Al-Amin Prenduan dan juga guru-guru saya dari SD, dari TK bahkan yang telah orang tua saya juga ilmu gitu. Kenapa harus memilih di Malaysia pada saat itu? Karena
Malaysia yang mengeluarkan tiket pertama, visa pertama. Kita realistis aja. Artinya mumpung di depan mata nih ya, langsung. Padahal Mbak, padahal jurusannya adalah jurusan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Apa? Hubungan internasional. Saya alumni Madrasah Aliyah Keagamaan. Kemudian ambil jurusan HI. HI, everyday. Asal comot aja gitu. Tapi memang saya suka dunia hubungan internasional. Cuma nggak pernah terpikirkan saya akan kuliah dengan bahasa Inggris. Karena saya di MAK itu bahasa Arab terus. Ngaji terus, kitab-kitab terus, kemudian saya kuliah dengan textbook English semuanya. Tapi enjoy selama. Alhamdulillah lulus dapat Rector Award. Jadi lulusan terbaik. Dengan IPK nyaris sempurna 3,5 tahun pembelajaran. Saya tepuk tangan. Nanti dibuat emot kayak. Terus kemudian hari ini beliau merupakan ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Arab Saudi dan sebagai penerima beasiswa juga di Universitas Islam Madinah. Kenapa ceritanya dari Malaysia akhirnya ke Universitas Islam Madinah? Ya, jadi saya semester 5 itu keterima di Madinah. Saya sebenarnya bisa aja langsung ninggalin. Bisa langsung ninggalin yang ternyata, di Malaysia ya? Didenda kita waktu itu. Jadi ada kontrak, kita didenda ratusan juta. Sehingga mau nggak mau saya harus selesaikan cepat. Jadi harus 2 semester saya jadikan 1 semester. Dan itu pontang-panting luar biasa. Saya lulus Januari, selesai Januari, Februari tanggal 10. Tahun berapa itu? 2019. Februari tanggal 10 saya terbang ke Madinah. Alhamdulillah. Jadi sekarang semester 7 di Madinah. Ambil 1 jurusan semester hadis. Kembali ke jalan yang benar. Nggak tahu sih mana jalan yang benar, tapi intinya track recordnya gitu ya. Gitu. Baik, kalau kita bicara beasiswa, ini yang perlu Tretan ketahui atau wali murid ataupun pelajar, ini full beasiswa atau seperti apa? Alhamdulillah 2 beasiswa yang saya dapetin full. Bahkan dia setiap bulan ada transferan juga masuk ke rekening kita. Jadi udah kita biaya hidup. Untuk biaya hidup. Bukan untuk biaya hidup, untuk jalan-jalan sih. Karena ya ini untuk makan. Enak jadi untuk jadi tahun 2019 tuh saya liburan 16 hari ke Mesir dari uang saving yang dapat tiap bulan itu. Itu saya pernah ke Thailand, liburan lah ke silaturahmi lah kita ke teman-teman yang di Mesir dan lain sebagainya. Jadi beasiswanya itu mengcover apa aja. Belajar pasti gratis. Ada uang ganti buku juga setiap tahun. Terus ada uang kan kalian? salary-nya di atas UMR Pamekasan lah insya Allah. Ini jadi bocorkan di Pamekasan berapa dong? Jadi belajar dibayar. Belajar dibayar. Iya, bukan hanya itu sih. Kalau itu duniawi mungkin ya. Ukhrawinya kalau di Madinah, umroh bisa tiap pekan. Bukan hanya itu. Keluarga butuh doa, kena bawi, angkat tangan gitu. Saya minta doa langsung nih. Mas Hamka, ini kalau kita bicara beasiswa, ini kan pasti ada take and give. Pasti. Nah, apa kira-kira yang bisa? Tadi sempat Mas Hamka sampaikan bahwa ada denda gitu. Apa take and give ketika kita di Malaysia itu menarik. Jadi kita dulu takut bahwa kita pulang harus mensosialisasikan ide tertentu misalnya. Betul. Tapi ternyata waktu itu orang-orang yang di Inggris itu datang ke kita udah takut, kita tanya, kita didenda agar kita konsekuen kita lulus S1. Itu tujuannya. Tapi apa yang kemudian diharapkan dari kita enggak. Beliau bahkan mengutip ayat Al-Qur'an ya. Nahnu nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita kita memberikan kalian makan, memberikan kalian kesempatan belajar itu liwajhillah untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Kita tidak mengharapkan dari kalian terima kasih wala syukura. Biasanya kan diikat ya. Misalnya kita diberikan beasiswa oleh kampus A, biasanya diikat. Jadi lulusnya harus menjadi dosen di situ. Iya, enggak, ternyata kita enggak. Itu Masya Allah banget. Dan luar biasanya alhamdulillah dari 2 kesempatan itu saya jurusannya HI dengan bahasa Inggris. Di asrama bersama 45 pelajar dari ASEAN yang dapat beasiswa, kita belajar bahasa Arab, kita belajar kitab-kitab turos Islam. Jadi dia pengen membangun orang-orang yang tahu dunia hubungan internasional, tapi dia mutadayin, dia beragama dengan baik. Gitu. Kalau di Madinah sih lebih-lebih lagi kan. Artinya tidak perlu takut menaruh mimpi untuk kuliah di luar negeri walaupun dengan basic dari keluarga yang ekonominya kurang mapan. Bener. Zaman saya itu ya, ini buat Tretan Klik Madura. Belum ada Instagram aplikasi beasiswa Turki. Zaman itu tuh sulit sekali untuk dapat. Saya pernah Mbak ke salah satu hotel di Surabaya, Marina kalau nggak salah. Itu ada expo kuliah-kuliah ke luar negeri. Saya datang ngambil brosur negara satu-satu. Dari Sumeneb naik bis ke sana. Saya pernah ikut seminar. Artinya effortnya lebih luar biasa. Saya pernah ikut seminar di Gramedia Expo Surabaya, sebuah kegiatan. Saya nggak punya uang, orang tua nggak ngasih uang. Karena saya jual HP untuk bisa ikut kegiatan itu selama 2 hari. Jadi harus ada sesuatu yang kita perjuangkan untuk mimpi-mimpi kita. Sekarang tinggal buka Instagram, beasiswa Turki dari pelajar
kalau persatuan pelajar di seluruh dunia tuh pasti nyebar itu. Info. Sekarang kan tentu keran informasi lebih terbuka daripada zamannya antum dulu. Kira-kira apa tipsnya nih untuk para pelajar supaya tidak salah? Kan takutnya penipuan atau apa segala macam. Ya, kira-kira apa tipsnya? Jadi yang pertama tipsnya adalah kita harus bisa konfirmasi ke orang-orang yang pernah mendapatkan itu. Nggak mungkin itu beasiswa pertama. Ya, pasti ada riwayat. Kalaupun itu beasiswa pertama, kita harus tahu dengan pasti lembaga apa yang memberikan kita. Kayak saya dulu, itu kan beasiswa pertama di Malaysia. Kalau di Madinah kan sudah tahunan, kayak kita sudah. Di Malaysia tuh beasiswa pertama. Tapi saya tahu lembaga di Indonesia ini terpercaya. Gitu. Meskipun ada semacam dulu ada kekhawatiran, Mbak. Jadi yang lucu, saya sudah syukuran untuk berangkat ke Malaysia. 3 bulan nggak berangkat-berangkat. Sampai ditanya sama tetangga, kapan ke Malaysia? Khawatir hoax gitu, ketipu gitu. Kita udah syukuran loh sama tetangga-tetangga. Terus kenapa itu jadi? Jadi ternyata karena beasiswa pertama, jadi bahasa Syekh kita itu udah bahasa pemberi beasiswa kita itu, kita sedang mempersiapkan semuanya untuk kalian, termasuk rumah sewanya. Kita tinggal di ibu kota Kuala Lumpur, hanya 5 menit dari Menara Kembar. Sewa apartemen kita aja per bulan 70 juta. Betul. Jadi benar-benar semuanya itu sedang dipersiapkan gitu. Jadi sekarang kita dari tadi Mas Hamka ini membicarakan enaknya. Ya. Sekarang kita bicara kalau tadi sudah bicara begitu prosesnya gitu. Sekarang boleh disampaikan pada Tretan privilege sekolah di luar negeri dan juga apa minusnya misalnya? Kalau privilege-nya tentu saja kita punya wawasan yang lebih luas. Betul. Saya orang Jawa, kemudian belajar ke Madura. Ketemu sama banyak saya dari belajar, negara-negara lain. Iya, di Madura saya ketemu dengan berbagai macam orang lain. Kemudian saya pindah ke Malaysia, ketemu lagi dengan macam-macam orang. Di Madinah itu sekarang ada 128 negara yang belajar di situ. Dari 16.000 mahasiswa. Itu kan sebuah privilege yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita belajar di Indonesia misalnya gitu kan. Nah itu dia lain privilege yang lain ya tentu saja. Kalau minusnya tentu saja mungkin kita butuh adaptasi ketika nanti kita pulang ke Indonesia. Kita nggak bisa terapkan semua yang ada di sana untuk ada pressure nggak sih ketika kita mendapatkan beasiswa itu ada pressure nggak sih dari universitas? Kamu harus cum laude, kamu harus bagus, kamu ada pressure nggak untuk itu? Alhamdulillahnya sih nggak ada. Cuman kalau kamu cum laude kamu dapat tambahan. Di Malaysia gitu. Di Madinah juga reward. Jadi bukan punishment tapi reward. Kalau kamu kan kalau di sana ada mumtaz gitu kan. Mumtaz itu 4,5. Jadi di Arab Saudi itu 5, Mbak. IPK tuh paling tinggi 5, bukan 4 kayak di Indonesia. Jadi kalau kita dapat 4,5 ke atas, kita dapat tambahan uang jajan 1 kali mukafaah, kita nyebutnya apa ya, salary, 1 kali salary itu gitu. Dan itu kan cukup besar gitu. Jadi orang-orang berlomba-lomba. Enggak, yang saya pikir itu ketika kita mendapatkan beasiswa maka kita harus mempertanggungjawabkan. Misalnya nilai kita nggak boleh turun. Jadi ketika turun apa punishment? Ada beberapa jenis beasiswa yang kayak gitu. Teman saya tuh dapat salah satu beasiswa dari Malaysia juga. Kalau IPK-nya di bawah 3,5 waktu di Malaysia, maka 1 semester berikutnya dia tidak dapat uang jajan. Nah, gitu. Itu enggak di. Kalau saya alhamdulillah 2 beasiswa yang saya dapatkan ini nggak ada kayak gitu. Yang di Malaysia tuh justru unik. Berarti ada banyak pilihan untuk beasiswa. Iya, banyak banget. Di Malaysia sendiri ada banyak, misalnya dari lembaga Malaysia sendiri atau dari yayasan apa dari Indonesia yang kerjasama Malaysia, Angkora, Hazanah Scholarship itu juga kerjasama antara waktu itu kalau saya Kementerian Pendidikan Indonesia dengan salah satu yayasan di Malaysia gitu. Kalau kita waktu itu kalau nilainya rendah kita cuma diminta untuk banyakin belajar gitu. Ada teman itu IPK pertamanya push gitu. IPK pertamanya di bawah 2, tapi begitu lulus dia cum laude. Wah, gitu. Jadi lingkungan juga lingkungan ya. Oke. Mas Hamka juga merupakan ex humas Perhimpunan Pelajar Indonesia di Arab Saudi. Boleh diceritakan dong bagaimana menjadi pelajar perantau di negeri orang gitu. Jadi yang susah menjadi perantau itu ya pasti ya orang Indonesia itu kan makanannya beragam. Kita rindu kuliner itu gitu. Dan yang kedua watak orang Indonesia kan lembut ya. Meskipun sekeras-kerasnya orang di Indonesia tuh menurut kita kalau dibandingkan orang di negara lain, kita nggak sebut negara tertentu, itu mereka lebih keras, mereka lebih arogan lah dalam itu yang menjadi, dan orang Indonesia sukanya kadang ya nggak apa-apa gitu kan. Padahal apa-apa gitu. Iya, padahal kita kalau kayak gitu kita bakal ditindas terus, kita bakal nggak dikasih tempat, nggak dikasih posisi gitu. Nah, untuk ketika saya jadi ketua humas itu Mbak, karena saya dulu merasakan sulitnya mencari beasiswa, maka waktu itu saya nyusun buklet panduan beasiswa. Jadi di Saudi itu ini informasi bagus. Sekarang bahkan terupdate itu ada 26 kampus yang memberikan beasiswa untuk
seluruh warga negara termasuk Indonesia. Dulu 26 kampus. Dulu hanya 15 tahun saya jadi humas itu 20, sekarang naik 26 kampus. Untuk perempuan juga bisa, Mbak. Ada Prince Norah University di Riyadh. Itu khusus untuk perempuan semuanya. Ada beberapa anak Pamekasan juga nih yang mungkin dengar ini. Mau daftar juga? Ada beberapa anak Pamekasan banyak juga keterima di sana. Iya. Gitu. Ini kan tergabung di Perhimpunan Pelajar Indonesia. Adakah informasi yang terus diberikan ada. untuk jadi teman-teman follow tuh, mau kuliah ke Arab Saudi follow misalnya Instagram PPMI Arab Saudi. Itu selalu update di sana. Atau PPMI kampus PPMI Madinah. Artinya memang harus membangun jejaring dari sekarang. Pasti. Ya? Jadi yang di follow itu bukan cuma yang selebgram. Jadi kalau kita mau biasa, kalau mau Turki follow PPI Turki. Mau ke Mesir, follow PPMI Mesir. Mau ke negara mana, bahkan PPI Dunia itu, Mbak, dia sampai buat kalender beasiswa. Kalender beasiswa itu apa? Kapan ini buka, di negara mana ini buka, itu PPI Dunia. Sebegitu masifnya informasi itu datang kepada kita. Jadi tinggal bagaimana eager kita, kemauan kita, irodah kita, azam kita untuk kemudian menuju mimpi-mimpi itu. Oke. Project ke depan apa nih, Mas Hamka? Untuk project ke depan diri maupun lingkungan. Ya, jadi kalau secara saya pribadi, saya insya Allah akan launching buku kedua. Buku pertama saya sudah punya rasanya. Perubahan ya. Ya, catatan perubahan. Catatan perubahan. Itu adalah gimana saya membangun mimpi itu. Buku kedua adalah perjalanan berikutnya ketika saya di Malaysia dengan suka dukanya. Nanti buku ketiga adalah ketika di Madinah gitu. Apa dukanya nih? Dukanya banyak banget, Bang. Di Malaysia itu kan tadi baru cerita enak-enaknya ya. Dukanya itu karena sebegitu load belajar kita luar biasa. Jadi kita tuh terbiasa tidur malam jam 1, jam 2, pagi udah ke kampus lagi. Dan luar biasa, tapi Masya Allah, justru dengan pressure yang begitu luar biasa, kita anak-anak asrama ini yang di beasiswa ini, rata-rata nilainya tinggi-tinggi dibandingkan yang tidak di asrama itu. Tapi sekali lagi memang lingkungan, jadi tidak merasa di pressure kan? Tidak merasa di pressure, karena kita pressure-nya bareng-bareng. Artinya kalau satu molor juga gitu. Dan untuk sosial nih, ini beruntung banget ya teman-teman atau para wali murid yang akan haji misalnya tahun ini, Mbak. Itu Universitas Islam Madinah itu sekarang membuka secara resmi kunjungan ke kampus. Jadi boleh? Boleh. Sebelumnya nggak boleh. Kalaupun boleh sembunyi-sembunyi. Biasanya ikut mahasiswa yang dari misalnya orang Pamekasan lagi umroh, ada mahasiswa dari Pamekasan ikut gitu. Sekarang pakai bis, Mbak. Difasilitasi. Melihat secara detail gitu ya kampus. Iya, jadi nanti kita diajak ke perpustakaannya, ke lantai 3. Dan itu kan bisa untuk apa ya, ketika mendoakan anak, ya Allah anak saya pengen banget nih kuliah di sini gitu kan. Jaraknya hanya 15 menit dari Masjid Nabawi. Kemudian diajak ke fakultas, diajak lewat depan asrama, diajak ke tempat belajar, dan ini adalah anugerah sih menurut saya. Sampai hari ini sudah ada sekitar 1.600 jamaah yang berkunjung ke kita. Artinya kalau saya umroh dapat privilege bisa. langsung didampingi sama Mas Hamka ya? Insya Allah selama saya masih di sana ya. Jadi musim haji ini kemungkinan besar akan sangat padat itu. Kemarin ada keluarga-keluarga bahkan dari BPKH dan orang-orang penting Indonesia kan pengen kayak gimana sih universitas yang melahirkan dai-dai kondang di seluruh Indonesia. Nah itu makanya nanti bisa info lebih lanjutnya nanti bisa kita kabari. Tapi kurang lebih itu adalah cita-cita, dan mungkin ini adalah jawaban dari doa banyak orang tua, ada doa dari banyak santri atau doa dari banyak murid yang pengen tahu, setidaknya merasakan masuk. Dulu bapak saya itu mau masuk gerbang aja ditolak, Mbak, sama satpam. Siapa Anda? Ini sekarang ya sekarang dibuka tapi memang tertib. Jadi agar tertib ada konfirmasi dulu ke penanggung jawabnya, ada berapa yang datang, plat bisnya apa dan lain sebagainya, dan nanti ada pembimbingnya. Itu jadi itu informasi yang sangat mahal. Tretan Klik Madura harus memanfaatkan itu. Tahu ya. Karena nanti juga akan banyak informasi diupdate oleh Mas Hamka hanya di website Klik Madura. Iya, kayaknya ini baru pertama kali loh kita belum pernah di-spill di podcast lainnya. Kita bocorkan di sini. Mas Hamka terakhir ini. Untuk orang-orang yang punya mimpi banyak untuk keluar negeri, kira-kira apa pesan Mas Hamka untuk mereka? Dan para orang tua yang mungkin punya keinginan tapi tidak punya nyali. Gimana nanti di sana anak saya? Gimana? Apakah dengan segala ketakutannya? Apa nih pesannya? Pesan saya adalah tidak salahnya kita mencoba. Lebih baik kita menyesal karena kita mencoba
daripada kita menyesal karena kita tidak mencoba. Karena kalau kita mencoba, kemungkinan berhasil ada 50% di situ. Tapi ketika kita tidak mencoba, 100% tidak ada kemungkinan berhasil. Maka coba, berdoa, berusaha, minta doa orang tua dan lain sebagainya. Coba aja. Ke negara mana kita mau, insya Allah selama itu buminya Allah kan, ya, tasiru fil ard, itu perintah Al-Quran juga kan, berjalan lah di muka bumi ini. Betul. Maka ayo teman-teman, study abroad lah. Ini Klik Madura tadi saya lihat, bawa Madura mendunia. Betul. Ini udah pas banget sih. Melalui Mas Hamka ya, kita bukan di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik, ini langsung membawa Madura mendunia. Karena memang Madura itu banyak sekali yang ada di banyak belahan dunia. Madura Connection. Madura Connection. Terima kasih Mas Hamka sudah mau mampir di Studio Klik Madura. Sekali lagi Tretan, apa yang disampaikan oleh Mas Hamka bahwa kita harus punya mimpi, tapi tidak sekedar mimpi saja. Harus ada effort untuk mencapai mimpi itu. Dan melalui Mas Hamka kita belajar bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan di tengah keterbatasan ekonomi, Mas Hamka tetap menguatkan mimpinya untuk bisa menjadi pelajar di luar negeri yang mendapatkan ilmu serta privilege sebagai pelajar di beasiswa di luar negeri. Terima kasih sudah menonton program Ngulik Ngobrol di Studio Klik. Kita akan ketemu lagi sama orang-orang hebat lainnya yang bisa membawa Madura mendunia. Terima kasih, saya dan Mas Hamka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.